Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indrawati Yunus. Saya anggota dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami dapatkan. Nah, sebelum itu, saya ingin menanyakan kepada kalian. Pada gambar di samping kiri saya, dan di gambar di samping kanan saya ini, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa sih kira-kira obat dari kedua ini, gambar itu ini? Nah, jadi obat furosemid dan obat spironolakton ini merupakan obat diuretik dari golongan obat yang berbeda. Nah, jadi apa sih itu diuretik? Nah, berikut saya akan menjelaskannya. Nah, jadi diuretik merupakan obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebihan di dalam tubuh dengan memicu proses pembentukan urin. Diuretik ini dapat bekerja dengan meningkatkan ekskresi air, natrium, dan juga klorida sehingga mampu menyeimbangkan cairan ekstrasel dan menurunkan volume darah di dalam tubuh. Selain itu juga, diuretik ini memiliki fungsi utama dalam memobilisasi cairan udem yang berarti dapat mengubah keseimbangan cairan di dalam tubuh sehingga kapasitas cairan ekstrasel dapat kembali normal. Salah satu obat golongan diuretik yang paling sering digunakan adalah furosemid. Selanjutnya yaitu pada terapi farmakologi. Nah, pada bagian terapi farmakologi ini, yang pertama yang akan kami bahas yaitu pada penyakit. Adapun penyakit-penyakitnya yang akan kami bahas seperti penyakit edema, sirosis hati, gagal ginjal, sindrom nefrotik, glaukoma, hiperkalsemia, diabetes insipidus, dan yang terakhir yaitu pada penyakit ketinggian. Nah, adapun juga pada golongan diuretik yang kami bahas, yang pertama pada golongan obat diuretik loop, diuretik derivat tiazid, diuretik hemat ion kalium, diuretik osmotik, dan yang terakhir yaitu pada diuretik penghambat karbon anhidrase. Nah, yang terakhir yang akan kami bahas pada obat diuretik, di mana kami bahas tentang penggolongan obat, dosis rasionalnya, bagaimana cara mekanisme kerjanya, efek sampingnya, toksisitasnya, kemudian ada kontraindikasi, interaksi obat, serta monitoring dari obat diuretik tersebut. Selanjutnya itu kita masuk pada penyakit. Jadi penyakit-penyakit apa saja sih yang membutuhkan obat diuretik? Nah, penyakit yang membutuhkan obat diuretik yang pertama yaitu penyakit edema. Edema adalah kondisi di mana terjadinya penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh, misalnya di kaki, di tangan, di wajah, ataupun pada organ internal yang lainnya, sehingga menyebabkan pembekakan. Nah, penyakit edema ini membutuhkan diuretik karena obat ini dapat membantu mengeluarkan cairan yang berlebihan yang menumpuk dalam tubuh. Nah, pada penyakit edema ini, diuretik golongan diuretik loop ini cenderung menjadi pilihan pengobatan lini pertama. Contohnya itu pada obat furosemid. Nah, namun juga ada pun golongan diuretik tiazid seperti hidroklortiazid yang digunakan untuk mengatasi edema ringan hingga edema yang sedang. Selanjutnya yaitu pada penyakit sirosis hati. Sirosis hati menyebabkan kerusakan jaringan hati yang menghambat aliran darah normal sehingga tekanan dalam pembuluh darah di sekitar hati pun ikut meningkat ataupun disebut juga dengan hipertensi portal. Nah, tekanan yang tinggi ini kemudian mendorong cairan untuk keluar dari pembuluh darah menuju ke rongga perut sehingga terjadinya penumpukan cairan di dalam rongga perut. Nah, kondisi inilah yang dikenal sebagai asitesis. Jadi, obat spironolakton ini sering digunakan sebagai terapi lini pertama untuk penyakit asitesis karena efek sampingnya pada hipokalemia ataupun kadar kalium rendah dalam darah ini lebih rendah dibandingkan dengan diuretik yang lainnya. Selanjutnya yaitu pada penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penurunan fungsi ginjal secara perlahan yang berkaitan dengan penurunan laju filtrasi pada glomerulus. Nah, ketika seseorang ini mengalami penyakit, contohnya pada penyakit gagal ginjal kronis, maka fungsi ginjalnya ini akan terganggu sehingga tidak mampu lagi untuk menyaring darah dan membuang kelebihan cairan secara elektif. Akibatnya, cairan akan menumpuk di dalam tubuh. Pada penyakit gagal ginjal, golongan obat diuretik tiazid seperti obat hidroklorotiazid seringkali menjadi terapi tambahan dalam pengobatan penyakit gagal ginjal kronis teman-teman, karena ia dapat membantu mengurangi beban kerja ginjal dengan meningkatkan ekskresi natrium dan juga air. Nah, ada juga nih golongan diuretik loop yang diperlukan untuk mendorong diuresis. Contohnya itu pada obat furosemid ataupun juga bisa dikombinasi dengan obat metolazon teman-teman.
Selanjutnya yaitu pada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah sekumpulan gejala sebagai akibat dari penyaringan ginjal yang tidak berfungsi dengan baik. Mekanisme penggunaan diuretik pada sindrom nefrotik ini di mana ia berfokus pada pengelolaan edema yang merupakan gejala utama akibat kehilangan protein dalam jumlah yang besar melalui urin. Kerusakan glomerulus pada ginjal ini menyebabkan hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia ini yaitu penurunan kadar albumin di dalam darah yang berperan penting dalam menjaga tekanan osmotik. Nah, ketika tekanan osmotik ini menurun, maka cairan akan berpindah dari pembuluh darah ke jaringan lainnya sehingga memicu edema. Pada sindrom nefrotik ini, obat yang digunakan yaitu obat furosemid untuk mengatasi edema pada pasien sindrom nefrotik. Berikutnya yaitu pada penyakit glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata kronis dan juga progresif yang ditandai dengan hilangnya sel ganglion retina, penipisan lapisan serabut pada saraf retina, dan selanjutnya itu pada hilangnya lapang pandang. Nah, penumpukan cairan pada penyakit glaukoma ini terjadi karena gangguan pada aliran cairan intraokuler ataupun juga disebut dengan aqueous humor dalam mata teman-teman. Pada penyakit glaukoma ini, obat diuretik golongan karbonat anhidrase inhibitor seperti obat acetazolamid bekerja dengan menghambat enzim karbonat anhidrase di bagian tubuh pada sterilis mata, sehingga mengurangi produksi cairan mata dan menurunkan tekanan intraokuler teman-teman. Lalu yang berikutnya yaitu hiperkalsemia. Hiperkalsemia adalah kondisi ketika kadar kalsium di dalam darah ini terlalu tinggi. Hiperkalsemia ini dapat diatasi dengan menggunakan obat diuretik, yang dimana ditandai dengan peningkatan kadar kalsium di dalam darah. Nah, pada hiperkalsemia ini, diuretik jenis diuretik lengkungan loop seperti obat furosemid, ia bekerja dengan menghambat natrium dan juga klorida di bagian lengkung Henle. Nah, kemudian inhibisi ini akan mengganggu reabsorpsi natrium, klorida, dan juga kalsium. Nah, nantinya kalsium ini akan diekspresikan lebih banyak melalui urin sehingga dapat menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya yaitu pada diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kondisi yang ditandai dengan poluria ataupun produksi urin secara berlebihan dan polidipsia atau rasa haus secara berlebihan yang disebabkan oleh gangguan pada regulasi hormon antidiuretik atau disebut juga dengan ADH ataupun pada respon ginjal terhadap ADH. Nah, ADH ini berfungsi untuk membantu ginjal menyerap kembali air yang disaring sehingga nantinya tanpa ADH atau respon ginjal yang tepat, maka tubuh akan mengeluarkan banyak urin yang encer. Kemudian, pada penggunaan obat diuretik pada diabetes insipidus, khususnya pada golongan obat hidroklorotiazid atau HCT ini, berfungsi untuk mengeluarkan cairan secara bersama-sama dengan natrium dan juga dapat menurunkan osmolaritas cairan tubuh secara bersamaan, sehingga dapat memutuskan rantai polidipsia dan juga poliuria. Dalam hal ini, efek dari hidroklorotiazid ini adalah mengurangi pengeluaran urin. Berikutnya adalah penyakit terakhir pada penyakit ketinggian. Nah, jadi penyakit ketinggian ini adalah kumpulan gejala yang terjadi ketika tubuh tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tekanan udara dan kadar oksigen di ketinggian. Nah, contohnya itu pada saat seseorang ini naik dengan ketinggian biasanya di atas 2.500 meter di atas permukaan laut, maka akan mengakibatkan penurunan tekanan oksigen dan perubahan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Nah, mekanisme penumpukan cairan pada penyakit ketinggian ini berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk beradaptasi dengan cepat terhadap penurunan kadar oksigen di atmosfer pada ketinggian tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tubuh ini mengalami hipoksia ataupun kekurangan oksigen. Nah, pada penyakit ketinggian ini, obat acetazolamid pada golongan obat diuretik membantu mengatasi penyakit ketinggian dengan cara menghambat enzim karbonat anhidrase yang menyebabkan asidosis metabolik ringan yang merangsang hipersensitivitas, sehingga meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nah, obat ini juga memiliki efek diuretik untuk mengurangi retensi cairan. Acetazolamid ini digunakan untuk pencegahan dan pengobatan pada penyakit ketinggian. Baik, jadi saya akan menjelaskan kepada kalian apa saja sih golongan dari obat diuretik ini. Nah, golongan obat diuretik yang pertama yaitu golongan diuretik loop. Nah, pada gambar yang di samping yang telah diselangi huruf X berwarna merah, ini merupakan letak dari mana diuretik lingkungan loop ini berada. Nah, diuretik loop merupakan salah satu golongan diuretik yang paling kuat, tetapi agak singkat, cara kerjanya itu sekitar 4 sampai dengan 6 jam. Karena ia itu bekerja dengan cara menghambat kurang lebih dari 25% penyerapan natrium, klorida,
klorida, dan juga kalium di bagian lengkung Henle pada ginjal. Nah, akibatnya volume air dan elektrolit pada tubuh pun berkurang. Adapun contoh obat pada diuretik lingkungan loop ini, contohnya itu furosemid, bumetanid, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu golongan obat diuretik yang kedua, yaitu pada golongan tiazid. Nah, pada gambar yang telah diselangi huruf X berwarna merah, itu merupakan letak di mana golongan diuretik tiazid ini berada. Diuretik tiazid ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan natrium dan juga klorida di tubulus contortus distal pada ginjal. Ketika penyerapan natrium dan klorida ini berkurang, maka air pun akan ikut bertahan di dalam tubuh dan dikeluarkan bersama urin. Hal inilah yang akan menyebabkan peningkatan produksi urin dan penurunan volume darah, sehingga tekanan darah pun ikut turun. Nah, contoh obatnya itu ada hidroklorotiazid, klorotiazid, metilklorotiazid, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu golongan obat diuretik pada hemat ion kalium. Nah, pada gambar berwarna merah yang telah diselangi huruf X di samping ini merupakan di mana letak golongan hemat ion kalium ini berada. Diuretik hemat kalium ini bekerja pada tubulus pengumpul ginjal dengan cara menghambat hormon aldosteron yang akan berikatan dengan reseptornya, yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan reabsorpsi natrium dan juga sekresi kalium, serta peningkatan reabsorpsi air secara tidak langsung. Oleh karena itu, diuretik hemat kalium ini dapat menghambat hormon aldosteron sehingga terjadi penghambatan pertukaran natrium dan juga kalium di bagian tubulus ginjal. Nah, adapun contoh dari obat golongan ion kalium ini contohnya pada spironolakton, pada amilorida, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu golongan obat diuretik pada golongan osmotik. Nah, pada gambar di samping ini yang berwarna merah yang telah diselangi huruf X ini, nah ini merupakan letak di mana diuretik osmotik ini berada. Nah, obat-obatan pada diuretik osmotik ini hanya dapat direabsorpsi sedikit oleh tubuli. Nah, hingga reabsorpsi air juga pun terbatas. Efeknya itu disebabkan oleh diuresis osmotik dengan ekskresi air kuat dan relatif sedikit ekskresi Na+. Nah, terutama ini contohnya pada obat manitol. Obat manitol ini hanya jarang digunakan. Ia hanya digunakan sebagai infus intravena untuk menurunkan volume cairan dan tekanan intrakuler. Ia juga dapat menurunkan volume cairan cereprospine dan juga tekanan intrakranial. Nah, obat-obatan pada diuretik osmotik ini contohnya itu pada manitol, gliserin, dan juga pada sorbitol. Nah, selanjutnya yaitu golongan obat diuretik yang terakhir pada golongan penghambat karbon anhidrase. Nah, pada gambar di samping yang telah diselangi huruf X berwarna merah merupakan di mana letak golongan penghambat karbon hidrase ini berada. Jadi, diuretik penghambat karbonat anhidrase bekerja dengan cara menghambat enzim karbonat anhidrase yang berperan penting dalam pembentukan natrium bikarbonat. Nah, ketika enzim ini dihambat, maka pembentukan natrium bikarbonat pun ikut terhambat. Akibatnya, jumlah natrium bikarbonat yang akan direabsorpsi kembali ke dalam pembuluh darah dari tubulus ginjal pun akan ikut berkurang, sehingga tekanan dalam pembuluh darah pun ikut menurun karena lebih banyak terjadinya pembentukan natrium bikarbonat ini. Nah, adapun contoh obat dari golongan penghambat karbon anhidrase ini contohnya itu pada acetazolamid dan metilzolamid dan lain-lain. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang obat furosemid pada golongan diuretik loop. Nah, yang pertama yaitu pada dosis pada udema oral sekitar 40 sampai dengan 80 mg pagi bila perlu, ataupun pada infusiensi ginjal diantaranya itu sekitar 250 sampai dengan 2000 mg sehari dalam 2 sampai dengan 3 dosis. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari furosemid ini? Furosemid bekerja dengan menghambat transportasi Na+ dan juga K+ di lengkup Henle dengan mencegah reabsorpsi natrium, kalium, dan juga klorida. Hal inilah yang meningkatkan osmolalitas di lumen tubulus ginjal sehingga menarik air dan menghasilkan diuresis. Efeknya itu dapat menurunkan volume cairan tubuh, tekanan darah, dan meredakan edema serta kongesti pada berbagai kondisi seperti gagal jantung dan penyakit ginjal lainnya. Selanjutnya yaitu efek samping dari obat furosemid. Efek samping yang pertama yaitu pada hipokalemia. Hipokalemia ini yaitu kekurangan kalium di dalam darah. Ketika semua diuretik ini dengan titik kerja di bagian muka tubulus distal dapat memperbesar ekskresi ion K+ dan juga ion H+ karena ditukarkan dengan ion Na+. Akibatnya kadar kalium plasma dalam darah ini dapat menurun. Gejala kekurangan kalium ini bergejala kelemahan otot, kejang-kejang, anoreksia, kadang-kadang juga aritmia jantung. Tetapi gejala ini tidak selalu nyata. Nah, yang kedua yaitu hiponatremia.
Hiponatremia ini akibat diuresis yang terlalu pesat dan kuat oleh diuretik lingkungan. Nah, adapun kadar N-plus plasma ini dapat menurun drastis akibat hiponatremia ini. Gejalanya itu dapat berupa gelisah, kejang-kejang, otot, haus, alergi ataupun selalu mengantuk dan juga koplas. Nah, terutama pada lansia itu PK untuk dehidrasi, maka sebaiknya diberikan dosis permulaan yang rendah yang berangsur-angsur untuk menaikkan, ataupun dapat juga diberikan obat secara berkala, misalnya 3-4 kali seminggu. Selanjutnya yaitu toksisitas furosemid. Yang pertama alkalosis metabolik hipokalemik, kemudian ototoksitas loop diuretik, hiperursemia yaitu yang disebabkan oleh peningkatan diabsorpsi asam urat di tubulus proksima, kemudian hipomagnesia yaitu kekurangan magnesium yang merupakan konsekuensi pemberian loop diuretik jangka panjang, kemudian reaksi alergik dan reaksi lain. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Nah, pemakaian berlebih semua diuretik adalah berbahaya bagi pasien dengan sirosis hati, gagal ginjal, bumetadin, atau gagal jantung. Selanjutnya yaitu interaksi obat. Penghambatan AC dapat menimbulkan hipotensi berat, maka sebaiknya baru diberikan setelah penggunaan diuretikum dihentikan selama 3 hari. Kemudian obat-obat NSAID dapat sedikit memperlemah efek diuretik, dan kortikosteroida dapat memperkuat kehilangan kalium. Kemudian pada monitoring furosemid yang dimonitoring adalah tekanan darah, yang dimana periksa tekanan darah secara berkala untuk mencegah hipotensi akibat diuresis berlebih. Kemudian status cairan yaitu pantau dan perhatikan tanda dehidrasi. Kemudian elektrolit, dimana monitor kadar elektrolit. Pemeriksaan awal dilakukan sampai 1-2 minggu setelah memulai terapi. Juga pada monitoring fungsi ginjal, pemantauan lebih sering diperlukan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian efek samping yaitu toksisitas, hiperursemia dan reaksi alergi, kemudian pantau juga interaksi obat. Selanjutnya bumetadin dengan dosis oral 0,5 sampai 1 mg pagi. Kemudian mekanisme kerja dengan menghambat transporter Na+, K+2-ciamin di loop Henle dan mencegah reabsorpsi natrium klorida dan kalium. Kemudian efek sampingnya itu hipokalemia yaitu kekurangan kalium dalam darah, juga hiponatremia akibat diuresis yang terlalu pesat dan kuat oleh diuretika lingkungan. Selanjutnya pada toksisitas bumetanida, di mana yang pertama itu toksisitas metabolik hipokalemik, yang kedua ototoksitas loop diuretik, kemudian hiperursemia, hipomagnesia, dan reaksi alergik dan reaksi lain. Pada kontraindikasi, berbahaya bagi pasien dengan sirosis hati, gagal ginjal, borderline, atau gagal jantung. Kemudian pada interaksi obat, yaitu penghambat AC, dapat menimbulkan hipotensi hebat, maka sebaiknya baru diberikan setelah penggunaan diuretikum. Dihentikan selama 3 hari. Kemudian obat-obat NSAID dapat sedikit memperlemah efek diuretik dan antihipertensi akibat sifat retensi natrium dan airnya. Kemudian kortikosteroida dapat memperkuat kehilangan kalium, dan aminoglukosida yaitu ototoksitas diperkuat karena diuretika sendiri dapat menyebabkan ketulian. Selanjutnya monitoring dari bumetanida. Yang pertama yang dipantau yaitu parameter klinisnya yaitu tekanan darah, berat badan, dan output urine. Kemudian parameter laboratorium yang dipantau yaitu kadar elektrolit, fungsi ginjal, dan asam urat. Selanjutnya frekuensi pemantauan awal terapi sampai setelah stabil. Kemudian efek samping yang perlu dipantau yaitu hipokalsemia, hiponatremia, dan ototoksisitas, juga hiperursemia. Selanjutnya klortalidon dengan dosis udema setiap 2 hari 100-200 mg dengan pemeliharaan 25-50 mg sehari. Dengan mekanisme kerjanya menghambat transporter Na+, Cl- di tubulus distal ginjal dan meningkatkan ekskresi urin, klorida, dan air yang menghasilkan diuresis dan penurunan tekanan darah. Kemudian efek sampingnya yaitu hiperurikemia akibat retensi asam urat atau uric acid dapat terjadi pada semua diuretika. Kemudian hiperglikemia yaitu dapat terjadi pada pasien diabetes. Kemudian hiperlipidemia yang dapat terjadi dengan peningkatan kadar kolesterol total, juga LDL dan FDL dan trigliserida. Selanjutnya yaitu toksisitas klortalidon, di mana toksisitasnya yaitu alkalosis metabolik hiperkalemik dan hiperursemia, kemudian gangguan toleransi karbohidrat yang disebabkan oleh gangguan pengeluaran insulin oleh pankreas dan berkurangnya pemakaian glukosa dan jaringan, kemudian hiperlipidemia, hiponatremia, reaksi alergik, juga toksisitas lain. Kontraindikasinya yaitu berbahaya bagi pasien dengan gagal ginjal, gagal jantung, dan sirosis hati. Kemudian interaksi obatnya yaitu pertama penghambat AC inhibitor yang dapat menimbulkan hipotensi hebat, maka sebaiknya baru diberikan setelah penggunaan diuretikum dihentikan selama 3 hari. Kemudian kortikosteroida dapat memperkuat kehilangan kalium, aminoglikosida yaitu ototoksitas diperkuat karena diuretika sendiri dapat menyebabkan ketulian.
Selanjutnya yaitu monitoring dari clotridone, yaitu parameter yang dimonitor yaitu tekanan darah, status cairan, elektrolit serum, fungsi ginjal. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi pemantauan awal terapi pasien dengan gangguan ginjal, pemeriksaan lebih dini 5-7 hari setelah inisiasi terapi. Kemudian setelah stabil yaitu pemantauan dapat dilakukan setiap 6 bulan kecuali ada perubahan kondisi penyakit atau gangguan ginjal yang memburuk. Selanjutnya yaitu hidroklorotiazid dengan dosis 1-2 sehari dengan 25-100 mg. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di tubuh sel ginjal, meningkatkan ekskresi air dan menurunkan tekanan darah. Efek sampingnya yaitu hiperurikemia akibat retensi asam urat dapat terjadi pada hemodiuretik. Kemudian hiperglikemia yaitu dapat terjadi pada pasien diabetes, dan hiperlipidemia ringan dapat terjadi dengan peningkatan kadar kolesterol total dan trigliserida. Selanjutnya yaitu hidroklorotiazid, di mana toksisitasnya yaitu alkalosis metabolik hipokalemi dan hipoursemia, gangguan toleransi karbohidrat, kemudian hiperlipidemia, hiponatremia, reaksi alergi, dan toksisitas lain seperti timbul otot lemah, model lelah, dan presentasi serupa dengan yang terjadi pada pemberian inhibitor karbonat anhidrase. Selanjutnya kontraindikasi yaitu berbahaya bagi pasien dengan sirrosis hati, gagal ginjal borderline, atau gagal jantung. Kemudian interaksi obatnya sama seperti sebelumnya, contohnya yaitu pada kortikosteroida dapat memperkuat kehilangan kalium, pada aminoglikosida dapat menyebabkan ototoksitas, diperkuat karena diuretika sendiri dapat menyebabkan ketulian. Kemudian antidiabetika oral dikurangi efeknya bila terjadi hiperglikemia. Kemudian monitoring pada hidroklorotiazid yaitu parameter monitoring yang diukur yaitu tekanan darah, fungsi ginjal, dan profil metabolik yaitu asam urat dan glukosa. Kemudian pada frekuensi monitoring yaitu pada awal terapi pasien dengan gagal ginjal atau penyakit metabolik juga setelah stabil. Kemudian efek samping yang perlu dipantau yaitu hipokalemia, hiperglikemia, hiperursemia, hiperlipidemia, dan hiponatremia. Selanjutnya pada obat spironolactone, di mana obat ini termasuk golongan penghemat ion kalium. Dosis dari obat ini yaitu 1-2 dd, kemudian 25-100 mg pada waktu makan. Kemudian mekanisme kerja obat ini yaitu dia bekerja dengan cara menghambat reseptor aldosteron di ginjal, mencegah reabsorpsi natrium dan air, serta mengurangi ekskresi kalium. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan lambung dan juga cenderung mengakibatkan tukak lambung. Selanjutnya, toksisitas dari obat ini yaitu dia bertoksis seperti hiperkalemia, asidosis metabolik hiperkloремik, ginekomastia, gagal ginjal akut, serta batu ginjal. Kemudian kontraindikasi, di mana dia menyebabkan hiperkalemia berat pada pasien yang rentan. Kemudian interaksi obat, di mana penghambat ACE inhibitor dan juga obat-obat NSAID serta kortikosteroid. Monitoring dari obat spironolactone yaitu parameter monitoring utama, di mana dia mencakup kalium serum, risiko hiperkalemia sangat tinggi terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan penggunaan bersama obat yang meningkatkan kalium seperti ACE inhibitor, ARB, NSAID, atau suplemen kalium. Kemudian fungsi ginjal, di mana pemantauan berkala memastikan tidak terjadi penurunan fungsi ginjal. Kemudian tekanan darah, di mana pemantauan tekanan darah untuk menilai efektivitas terapi pada hipertensi dan menghindari hipotensi. Kemudian efek samping yang harus dipantau seperti hiperkalemia, yang kedua hiponatremia, dan yang ketiga efek endokrin. Dan yang terakhir frekuensi monitoring, di mana kita memantau awal terapi dan juga setelah stabil. Selanjutnya pada obat amilolida, di mana obat ini termasuk golongan penghemat ion kalium. Obat ini memiliki dosis 5 mg maksimal 20 mg sehari untuk poin 6, dan mekanisme kerja obat ini yaitu menghambat saluran natrium di tubuh distal dan kanal pengumpul ginjal, mengurangi reabsorpsi natrium dan meningkatkan diuresis. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu gangguan lambung dan cenderung mengakibatkan tukak lambung. Oleh karena itu, obat ini tidak boleh diberikan pada penderita tukak lambung. Toksisitas dari obat amilolida ini yaitu hiperkalemia, asidosis metabolik hiperkloремik, ginekomastia, gagal ginjal akut, serta batu ginjal. Kemudian kontraindikasi obat ini dia menyebabkan hiperkalemia berat pada pasien yang rentan, dan kemudian interaksi obatnya penghambat ACE inhibitor, obat-obat NSAID, serta kortikosteroid. Kemudian pada monitoring obat ini yaitu parameter yang perlu dimonitoring seperti tekanan darah, berat badan, dan kemudian frekuensi pemantauan pada penggunaan awal dan setelah stabil. Kemudian tanda-tanda efek samping yang harus diwaspadai seperti hiperkalemia, gangguan lambung, serta gejala asidosis. Kemudian tindakan pencegahan seperti hindari pada pasien dengan insufisiensi ginjal kronis atau hiperkalemia, dan berikan edukasi pada pasien. Selanjutnya obat mannitol, di mana obat ini termasuk golongan osmotik. Dosisnya yaitu 1,5-2 gram per kg dalam 30-60 menit.
Mekanisme obat ini yaitu meningkatkan tekanan osmotik dalam tubuh ginjal, menarik air ke dalam lumen tubuh mulut dan meningkatkan pengeluaran urin. Kemudian efek samping obat ini yaitu dia menimbulkan sakit kepala, mual, dan muntah. Selanjutnya toksisitas pada obat manitol yaitu ekspansi volume ekstrak sel, dehidrasi, hiperkalemia, dan hipernatremia serta hiponatremia. Kemudian kontraindikasi seperti dehidrasi berat atau anuria, hipersensitivitas terhadap salah satu agen diuretik, gangguan elektrolit berat serta pendarahan kranial aktif. Kemudian interaksi obat, penghambat ACE inhibitor, obat-obat NSAID serta kortikosteroid. Monitoring obat osmotik atau manitol, di mana parameter monitoring menjaga keseimbangan cairan, fungsi ginjal, dan habitat. Kemudian frekuensi monitoring, di mana selama infus awal, pemantauan setiap 1-2 jam, kemudian setelah infus stabil, pemantauan setiap 4-6 jam, kemudian pada pasien berisiko tinggi, lebih intensif setiap 1-2 jam, kemudian setelah 24 jam. Pemantauan efek samping seperti dehidrasi, hipotensi, serta gangguan ginjal. Dan terakhir pada obat sorbitol, di mana golongan osmotik juga, obat ini bekerja dengan meningkatkan tekanan osmotik dalam tubuh ginjal. Efek samping dari obat ini yaitu menimbulkan sakit kepala, mual, dan juga muntah. Golongan obat osmotik ini seperti sorbitol, toksisitasnya seperti ekspansi volume ekstrak sel, dehidrasi, hiperkalemia, dan hipernatremia serta hiponatremia. Kemudian kontraindikasi seperti dehidrasi berat atau anuria, serta gangguan elektrolit berat dan pendarahan kranial aktif. Kemudian interaksi obat seperti penghambat ACE inhibitor serta obat-obat NSAID dan kortikosteroid. Dan yang terakhir pada monitoring obat sorbitol, di mana obat ini memantau parameter seperti keseimbangan cairan, fungsi ginjal, dan pencernaan. Kemudian frekuensi monitoring, di mana kita memantau selama pemberian sorbitol pada pasien dengan risiko gangguan ginjal dan kasus gastrointestinal, pemantauan setiap 4-6 jam, dan juga pada pasien diare dan dehidrasi, di mana dia lebih intensif pada setiap 1-2 jam. Kemudian pemantauan efek samping seperti efek gastrointestinal, dehidrasi, gangguan ginjal, serta hipokalemia. Sekian dari saya, terima kasih.